Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya di channel WHY Channel. Dan kali ini saya berbagi cerita pengalaman horor lagi nih. Dan di hadapan saya sudah hadir narasumber yang baru pulang dari Kalimantan, di mana beliau ini banyak sekali pengalaman horor yang sangat menyeramkan. Untuk itu, tidak banyak basa-basi lagi, langsung aja kita sapa dulu narasumber. Halo Kak, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk membagi pengalaman Ya, mistik yang pernah dialami oleh AA. ya, Oh ya, silakan A. Langsung aja cerita pengalaman mistisnya. Jadi langsung aja nih, langsung cerita. Boleh. Sebenarnya sih banyak ya cerita pengalaman horor saya, cuman saya akan ceritakan urutannya aja ya. Ini kejadian waktu 2013. Waktu itu saya masih di Kalimantan. Masih di Kalimantan. Waktu itu saya tahun 2013 masih kerja di Kalimantan ya. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu saya dikasih rumah tinggal untuk di tempat kerja saya. Jadi rumah itu kebetulan cuma ada satu. Dan dari ke-10 orang itu menempati satu rumah. Yang akhirnya mau nggak mau 5 orang itu dengan terpaksa harus menempati tinggal di bekas gudang ya. Kalau di sana itu ada kayak macam perumahan orang-orang kerja itu, terus dibuatkan lagi ya rumah untuk gudang alat-alat gitu. Semacam mes gitu, A. Ya mes, tapi ini khusus untuk penyimpanan barang-barang peralatan kerja aja gitu. Akhirnya karena udah nggak terpakai lagi, ya udah ditempatilah sama kawan saya yang 5 dan 5 lagi sama saya gitu. Jadi ceritanya singkat aja, 3 hari setelah mereka menempati di gudang itu banyak kejadian-kejadian mistis yang mereka alami gitu. Misal kayak ada yang mainin rambut pas lagi tidur, kayak seolah-olah ada yang mainin gitu, pasti lihat nggak ada. Terus yang paling horornya lagi, tiba-tiba ada sapu tuh terlempar sendiri gitu. Jadi pas lagi duduk, lagi biasa kan dulu suka main HP dulu zaman BBM-an ya, lagi BBM-an gitu kan, tiba-tiba sapu tuh terlempar sendiri gitu. Nah, besok paginya cerita ke saya gitu, teman-teman tuh cerita. Saya agak ketawa juga awalnya, agak-agak nggak percaya gitu, masa sih ada kayak gitu, apa dia cuman ngeprank doang. Sampai akhirnya saya ngomong gini ke teman saya, gimana kalau ntar malam saya nginep di situ, pengen tahu gitu. Ya udah, kalau emang pengen tahu ya udah ntar malam nginep aja. Jadi ada timbul rasa penasaran gitu Ya, aja. sebenarnya saya juga takut juga sebenarnya sama hal-hal segituan, cuman pengen tahu aja gitu. Kalau ada saya dia masih ganggu juga enggak gitu. Ya, singkat cerita saya waktu itu langsung nginep di situ. Nggak jauh juga sih jaraknya, ya sekitar 50 meter gitu ya. Saya nginep di situ sama teman saya. Karena di rumah itu kan ada kamarnya ya, meskipun gudang tapi ada kamarnya. Kamarnya itu ada satu. Nah, yang satu kamar itu teman-teman yang dari 5 orang ini nggak ada yang berani. Sampai akhirnya saya ngomong, ya udah kita tidur di kamar aja sama teman saya yang satu yang paling akrab, namanya Asep. Ya udah Sep, kita tidur sini aja gitu. Nah kita tidur di situ berdua. Nah, saya tidur lah waktu itu. Dulu kan zaman-zamannya gimana ya, kalau malam itu sekitar jam 9 tuh udah tidur aja gitu. Nggak seperti di sini kita baru jam 12 kita baru tidur. Kalau di sana enggak, karena kita takut kalau sana kita nggak buru tidur nanti kita keburu mati lampu. Soalnya jam 10 tuh udah mati lampu. Jadi listriknya dibatas gitu aja. Ya, listriknya itu dibatasi gitu sampai jam 10. Nanti hidup-hidupnya lagi nanti jam 5 pas orang-orang mau bekerja. Nah, saya tidur lah.
Nah, saya nggak tahu ya itu kira-kira tepat jam berapa ya. Saya tuh seolah-olah kayak badan saya tuh kayak ditindih gitu. Saya tahu gitu ada orang-orang pernah cerita kalau kita kena erep-erep ya, istilah bahasa Sunda itu kena erep-erep. Tindihan gitu ya. Ya, jadi di mana posisi kita itu nggak bisa gerak gitu. Jangankan gerak, kita berbicara aja nggak bisa. Nah, posisinya saya itu seperti itu. Nah, saya pikir saya itu lagi kena erep-erep gitu. Ya udah, saya nggak terlalu takut waktu itu. Pas posisi lagi tidur telentang, badan saya kayak ditindih sesuatu yang amat berat. Cuman entah kenapa waktu itu saya pengen bangun gitu, pengen buka mata gitu. Ya udah, saya buka mata gitu. Sampai pas saya buka mata, ya ini nggak bisa dibayangin lah. Pas saya buka mata, ternyata di hadapan saya ini, pas saya lagi telentang, di hadapan saya ini ada sosok tinggi yang kepalanya itu nyampe ke atap ya. Kalau di sini ya sampai lah, sama ya atapnya kayak gini. Jadi kepalanya itu mentok atap, saking tinggi besarnya itu. Nah, dia lagi megangin kaki saya. Jadi pas posisi saya lagi tidur telentang, kaki saya itu dipegangin gitu sama dia. Termasuk ekstrim juga itu, ya. Bisa sampai nyentuh fisik gitu. Iya, jadi saya juga nggak habis pikir apa dia itu tahu gitu. Saya itu kayak nantangin, seolah-olah waktu teman saya cerita gitu ke saya seolah-olah nggak percaya. Terus saya dibuktiin dengan seperti ini gitu. Iya. Itu jujur aja ya, sampai sekarang itu genggaman tangannya itu saya masih terasa gitu. Bahkan dulu waktu dulu tuh paginya itu pas kejadian itu ada bekasnya merah di sini. Jadi saya masih bisa terasa itu kukunya itu loh mencengkeram di betis saya ini dua ini. Terasa banget gitu. Sama kakinya yang satunya lagi dindih badan saya, lebih tepatnya dada saya gitu. Dada saya itu ditindih sama dia itu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh, teriak nggak bisa, gerak nggak bisa. Semakin saya main berontak, setelah saya cari tahu ya ini genderuwo tuh ya itu. Ya ini genderuwo. Jadi saya juga awalnya nggak tahu itu. Pokoknya saya nyeritain ke temen, ini bentuknya kayak gini, berbulu, matanya merah, ada taringnya, berbulu itu. Pik itu genderuwo. Jadi saya itu nggak tahu juga. Saya pikir itu apa gitu. Iya. Ternyata ya itu tuh yang disebut genderuwo itu yang seperti itu. Saya pokoknya masih inget lah. Nah, pas udah gitu, ya udah. Itu pas lagi dipegang kakinya tuh gimana lagi tuh rasanya? Rasanya itu lanjutannya maksudnya? Udah pasrah lah gitu. Udah pasrah. Waktu itu juga kepala saya tuh berusaha untuk nggak ngelihat mukanya si genderuwo itu dah. Waktu itu saya nggak tahu namanya gitu kan. Dan sekarang udah tahu. Nggak mau ngelihat mukanya genderuwo itu, serem banget soalnya. Jadi seolah-olah kayak dia itu nggak cukup deh buat ngebanting-banting saya gitu. Soalnya kan waktu itu saya dibanting-banting, digini-gini, diangkat-angkat gitu badannya. Termasuk ngeri juga sih itu, ekstrim banget itu. Iya. Nah, kebetulan ada juga gitu, saya pernah lihat juga di YouTube ada tayangan CCTV yang memperlihatkan ada seorang lagi tergeletak, terus tiba-tiba badannya terangkat gitu. Nah, seperti itulah. Cuman bedanya kalau saya nggak diseret. Kalau yang di YouTube itu kan pas udah diangkat-angkat dia langsung diseret. Kalau saya enggak gitu. Saya juga teriak-teriak tapi nggak bisa. Sampai akhirnya pas saya udah malingkan muka waktu itu, ya udah dia tiba-tiba ngelepasin saya aja gitu. Udah gitu saya baru bisa gerak lagi, tutupin kepala saya tidur lagi. Alhamdulillahnya saya bisa ngelanjutin tidur saya sampai akhirnya besok paginya saya cerita udah gitu, udah saya nggak berani lagi nginep di situ, udah gitu aja. Jadi cukup satu malam aja di situ aja. Iya, udah saya nggak berani lagi, dan itulah pengalaman saya gitu ya. Nggak mau lah kalau seandainya ada pengalaman ini seseorang, saya nggak berani lagi gitu, kayak seolah-olah nantangin mereka gitu. Soalnya emang udah kealaman banget sama saya gitu, langsung dijawab gitu loh. Iya. Gitu. Kayak saya seolah-olah dulu kayak nggak percaya, kayak ngeremehin, ternyata saya ngalamin sendiri ya, lebih parah gitu. Ya untuk pemirsa ya mudah-mudahan dari cerita saya ya bisa menangkap pelajaran gitu lah. Mungkin sebenarnya ya makhluk gaib itu sebenarnya ada gitu, cuman ya nggak terlihat aja.
Terus ditambah kitanya juga jangan terlalu pede apa Iya. atau sompra gitu. Ya jangan terlalu sumpah serapah lah gitu ibaratnya. Seolah-olah kita tuh kayak Seolah menantang gitu ya kan gitu. ya. Ya gitu. Terus Terus pas kelanjutannya gitu besoknya lagi gimana tuh anak-anak yang lain? ya udah tempat itu udah nggak ada yang berani lagi gitu. Oh udah kejadian itu udah pindah. Kebetulan kan beberapa hari kemudian ada rumah kosong yang benar-benar rumah yang bekas ditinggalin orang gitu kan. Iya. Tadi kan gudang. Ya udah mereka pindah ke rumah kosong yang baru aja ditinggalin sama pemilik yang lama gitu. Itu mes sebenarnya, mes dari perusahaan. Ya, gitu. Termasuk brutal juga tuh hantu-hantu Kalimantan berarti ya. Ya sebenarnya sama aja ya. Mungkin di sini juga kalau seandainya kita ngomong sembarangan bisa juga kita kewalat juga ya, gitu. Sama nih sama pengalaman saya juga nih. Ini ngomong-ngomong masalah kewalat ya. Ini kejadiannya ya sekitar tahun 2000-an lah ya, awal-awal 2000-an. Iya. Waktu itu lagi rame-rame milenium. Ini ngomong masalah kewalat ya. Jadi saya ini pernah juga ngalamin kewalat. Saya bilang kewalat ya, karena saya sembarangan waktu itu. Jadi gini ceritanya. Di kampung saya ini kan ada tim sepak bola itu kan. Iya. Ya kampungnya Kampung Babakan. Iya. Ya, Kampung Babakan waktu itu. Saya ikut nonton gitu. Iya. Jadi ceritanya kampung saya mau tanding sparring gitu sama kampung lain. Tapi kita yang datang ke kampung itu gitu. Kalau istilahnya mah antar kampung, tantam gitu ya. Ya, saya ikut cuman saya nggak sebagai pemain. Oh jadi supporter aja Ya, gitu jadi ya. supporter gitu. Jadi saya ikut. Waktu itu kan nggak ada transportasi apa-apa ya. Kita jalan aja gitu, jalan. Iya. Ya, seru-seruan aja. Kalau nggak salah itu kampungnya Kampung Sengket. Ya, namanya Kampung Sengket ya. Terus ada lapangan tuh di sawahnya itu. Iya. Dari sawahnya itu di sebelah baratnya lagi ada, kalau pernah ke sana ya. Kalau Iya. hafal pernah nggak? Gitu. Ada sungai. Jadi ini lapangan, terus di seberangnya lagi itu arah barat itu ada sungai. Iya. Saya ikutlah. Nah, waktu pas lagi pertandingan itu ya, kira-kira pertandingan kedua lah. Nah ini mules gitu, perut saya ini mules. Ini gitu, pengen buang hajat. Ya udah saya jalan aja gitu kan, tahu kalau di situ terdengar ada suara air gitu, suara sungai. Iya. Ya, saya datangin lah sungai itu. Iya. Ya niatnya sih mau buang hajat gitu. Kira-kira waktu itu 4:30 lah jamnya itu kira-kira. Habis itu pas udah buang hajat saya pulang. Maksudnya pulang itu saya lanjutkan lagi nonton lagi tuh ya. Cuman pas saya duduk ada yang aneh gitu. Anehnya kenapa kok badan saya tiba-tiba jadi bau gitu loh. Saya nggak bisa jelasin ya itu baunya bau apa, soalnya saya juga sampai saat ini belum nemuin bau itu lagi gitu. Maksudnya bukan saya penggemar bau, bukan. Iya. Cuman saya ya pasti sama orang yang ngalamin lah berbagai macam bau, termasuk bangkai manusia juga mungkin saya udah pernah cium gitu. Terus Pas udah ngerasa bau di badan itu gimana lagi? Ya saya bingung. Lakuin. Saya bingung gitu. Ini bukan bercanda ya, tapi ini memang benar kejadian nyata. Jadi tapi apa jangan-jangan saya masih belum bersih gitu. Ya. Jadi saya mikir belum bersih mungkin. Ya udahlah saya berangkat lagi lah ke sungai. Iya. Gitu. Niatnya sih pengen bersihin lagi, pengen Iya. mastiin lagi. Nah, saya berangkat lagi. Nah, sampai di situ sampai di sungai saya sampai buka tuh celana saya dulu. Saya nggak terlalu malu ya, agen sepi juga. Iya. Saya buka lah celana saya semuanya, sama sempak saya juga saya buka. Saya liatin tuh semuanya. Sampai akhirnya pun sempaknya pun sorry ya. Iya nggak apa-apa. Ikut saya cuci itu sama Iya. celananya juga. Saya ingat tuh celana saya juga saya liatin. Cuman celana enggak saya ikut cuci, cuman sempak aja saya cuci. Soalnya nggak mungkin gitu, kalau ada yang masih ada kotoran pasti ada di sempak, nggak di celana gitu. Iya. Udah saya sempak cuci, saya remes lagi itu biar kering lagi, saya pakai lagi. Hilang tuh baunya. Ya saya pikir juga bakal hilang. Sampai akhirnya saya pulang lagi.
ternyata baunya itu masih ada. Untuk bener itu baunya itu AA sendiri yang nyium atau AA sempat nanya gitu ke orang-orang ya, yang bau itu apa enggak gitu? ya jadi saya waktu itu juga nggak mau memponis sendiri ya gitu kan. Saya tanya juga ke teman saya, kamu cium sesuatu nggak? Enggak tuh, kok aku bau banget ya? Coba, enggak kok nggak bau, kata teman saya gitu kan. Terus teman AA juga nggak ngeiyain gitu iya, itu bau gitu. Sampai akhirnya saya nggak mau cukup satu orang, saya tanyain, saya 3 orang saya tanyain gitu, apa benar gitu badan saya bau, apa dia juga cium bau yang sama gitu, sama seperti saya. Ternyata mereka enggak. Dari 3 orang yang saya tanya itu enggak, dia nggak cium apa-apa di badan saya gitu, bau badan biasa aja gitu. Dan ya padahal waktu itu saya cium bau yang amat tidak sedap. Makanya saya berani bilang saya nggak pernah nemuin lagi bau itu gitu. Gitu mau dia kotoran manusia atau apa, saya ini baunya bau beda banget dah. Saya itu kayak gimana gitu. Sampai akhirnya saya itu berpikir, nah di situ udah ngerasa janggal mungkin ayah. iya, saya berpikir jangan-jangan tadi waktu saya buang hajat ada yang keganggu, ada yang gimana gitu. Kalau enggak, itu tempat itu tuh nggak boleh dibuang hajat gitu. Iya. Sampai akhirnya saya ketiga kalinya ke situ, saya di situ langsung duduk di batu kan, bersila. Saya minta maaf sama, ya nggak ada siapa-siapa di situ, cuman saya minta maaf aja, saya ngucap-ngucap di situ ya. Kalau seandainya ada yang keganggu, mohon maaf. Kalau seandainya ada yang merasa ini saya salah gitu, bahwa di sini saya minta maaf. Kalau saya nggak tahu. Sampai saya pun ada sempat baca-baca juga ya, baca-baca doa. Makanya saya sering diajarin juga kalau seandainya nemu-nemu hal janggal, kita banyak berdoa aja gitu. Iya. Ya, dah gitu kan saya pasrah ya. Soalnya saya kalau saya udah minta maaf gitu, saya pikir saya udah clear lah gitu kan. Gitu. Saya tinggal pulang ngasih tahu bapak mau diobatin kayak gimana gitu kan, gitu aja. Pas sudah saya ke lapangan bola lagi, setelah di sungai itu kan, hilang, baunya itu hilang. Udah. Setelah pulang terus disyariatin sama bapak mungkin ya? Enggak. Jadi pas waktu itu, pas saya pulang dari minta maaf dari sungai itu, saya minta maaf ya. Itu pertandingan udah selesai. Udah saatnya tim saya dan teman-teman saya yang lain yang sekampung itu pulang juga. Pas turun hujan. Nah, pas turun hujan itu saya udah nggak, pas saya kebasah sama air hujan, saya udah nggak cium bau saya lagi gitu. Jadi intinya sebelum saya minta maaf itu bau itu masih ada gitu. Jadi kenapa saya bilang saya kayak kualat, saya rasa itu sungai nggak pernah dibuangin hajat gitu. Kalau kata ini mah apa ya, sungai tantangan gitu ya. Iya. Mungkin bisa jadi juga saya orang baru di situ, yang nggak ngomong ya. Dari situ makanya saya nggak apa namanya, nggak nganggap makhluk gaib itu nggak ada. Makhluk gaib itu tetap ada. Mereka itu berdampingan sama kita. Cuma tinggal kita aja harus menjaga gitu. Macam itu kan tempat baru juga bagi saya gitu kan. Kenapa saya tiba-tiba langsung buang hajat di situ, kan saya nggak tahu juga sebenarnya gitu. Ya mungkin lah itu alasannya mereka, makhluk halus itu maafin saya gitu. Saya pulang, saya nanya-nanya kan gitu ke orang tua saya. Kebetulan kan orang tua saya alhamdulillah gitu kan, kalau bisa dibilang bisa ngobatin juga lah. Alhamdulillah. Saya nanya gitu, Pak, itu sungainya itu yang di situ kok begitu? Saya soalnya gini ya, ceritain lah semuanya panjang lebar kan. Nah, pokoknya yang saya ceritain sekarang ya, waktu itu saya ceritain juga ke bapak saya. Gitu ke ayah saya. Jadi kata ayah saya, oh ya itu sungainya dulu pernah, ibaratnya itu pernah tempat pemandian macam orang-orang zaman dulu gitu. Dulunya gitu. Ya, dulunya itu tuh pemandian orang-orang kerajaan zaman dulu gitu. Gitu. Nah, setelah saya tanya lagi, itu nama sungainya itu namanya agak bagus sih namanya. Apa? Namanya itu Ciangsana. Ciangsana gitu ya. Ciangsana. Ciangsana itu ya tempat mandi-mandi para raja ataupun putri. Kayak gitu. Jadi ya pelajaran yang bisa dipetik di pengalaman horor A yang barusan ini nih, mungkin menurut saya itu
kita ya tentunya pasti harus percayalah kalau yang namanya dunia selain kita itu ada. Terus mungkin kita kemana aja tempatnya harus apa ya, permisi dulu atau apa gitu, soal. Bener itu. Jadi seperti yang saya udah bilang tadi, alam gaib ini pasti ada gitu. Itu mungkin ada tempat-tempat yang khusus mereka, ada tempat-tempat yang khusus kita gitu. Ya mungkin kebetulan tempat itu ya karena jarang sekali ada orang ke situ, apalagi saya orang baru gitu kan, saya pendatang, tiba-tiba saya buang aja di situ. Nah mungkin dari hal itulah mereka nggak senang gitu. Sama halnya kayak rumah kita terus ada yang ngotorin, ada yang ganggu gitu kan, kita juga sebagai pemilik rumah nggak senang juga. Seperti itu. Jadi itulah alasan saya untuk ketiga kalinya saya datangin sungai itu, saya bersila di situ, saya minta maaf dengan setulus-tulusnya, saya emang nggak tahu gitu. Itu aja. Dan ajaibnya juga nih, pas udah minta maaf itu pertandingan bola selesai, kemudian turun hujan lah gitu. Saya pulang gitu. Nah pas pulang itu saya udah nggak cium bau apa-apa lagi. Awalnya itu baunya tuh menyengat sekali lah kan. Saya nggak bisa bayangin lah, mungkin Babay gitu, Wahyu mungkin nggak pernah cium bau itu gitu, nggak pernah gitu. Soalnya ini saya nggak. Pengalaman saya pasti apa sih ya, kalau kita cium bau sesuatu nih, oh ini pasti orang ini. Cium aroma si ini, oh ini si ini mau datang, dia pasti kenal dah dari. Enggak, ini dari bau-bau nggak sedap. Maksudnya kayaknya Wahyu ini nggak pernah nemu bau nggak sedap seperti itu gitu. Bau-bau kotoran binatang, nggak menyerupai bau kotoran binatang, nggak menyerupai bau kotoran manusia, nggak menyerupai bangkai manusia juga. Jadi ini baunya lain gitu lah, aneh gitu, baunya itu aneh, tapi nggak sedap banget pokoknya intinya nggak enak banget. Kalau wangi sih mungkin saya nggak masalah gitu, ini bau gitu ceritanya. Apa masih ada waktu ini videonya? Oke, mungkin kita sambung aja ya di kesempatan berikutnya. Bisa gitu. Ya. Saya juga lagi kan masih ada keperluan juga di sini. Iya, ya, sekali lagi terima kasih udah menyempatkan datang ke sini, kampung Babakan ini. Iya. Sukses selalu untuk Iya, sama-sama. Ya untuk pemirsa juga ya, teman-teman subscribernya WHY channel, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari cerita saya gitu. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat aja lah gitu. Intinya tetap kita berpegang teguh sama Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan terlindungi gitu dari hal-hal yang diperlindungi. Ya kembali lagi lah, silakan. Oke. Terima kasih, mungkin untuk hari ini videonya, podcastnya segitu aja. Mungkin akan dilanjut lain hari. Kebetulan AA Ramanya juga ada keperluan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.